Real Madrid memasuki musim 2025-26 dengan atmosfer baru yang sangat kontras dibanding musim-musim sebelumnya. Di bawah kepemimpinan pelatih anyar Xabi Alonso, Klopp tak hanya melakukan perombakan taktik, tapi juga menata ulang fondasi skuad secara menyeluruh. Para pemain bintang tak lagi punya jaminan tempat, dan proyek regenerasi dijalankan dengan cepat dan tanpa kompromi. Setelah membawa Real Madrid menjuarai berbagai kompetisi termasuk Liga Champions, Carlo Ancelotti mengakhiri masa tugasnya pada bulan Mei. Ia digantikan oleh Xabi Alonso, pelatih muda yang sukses bersama Bayer Leverkusen. Alonso langsung diberi kepercayaan penuh oleh manajemen klub untuk membentuk generasi baru Madrid. Ia dikontrak selama 3 musim dan diberi mandat untuk menyegarkan skuad dengan pendekatan yang lebih progresif. Langkah pertama Alonso adalah memanfaatkan momentum kepergian Luka Modric yang mengakhiri karir gemilangnya bersama Madrid. Modric telah mempersembahkan 28 gelar dan menjadi simbol kejayaan era sebelumnya. Kepergian Modric disusul dengan penyerahan nomor punggung 10 kepada Kylian Mbappe, tanda simbolis bahwa peran sentral kini berpindah ke sang mega bintang asal Prancis. Salah satu fokus utama Alonso adalah lini belakang. Real Madrid secara terbuka mempertimbangkan untuk melepas David Alaba dan Antonio Rudiger. Alaba belum pulih sepenuhnya dari cedera lutut parah, sementara Rudiger tidak lagi masuk dalam rencana taktis jangka panjang. Meskipun keduanya masih terikat kontrak, belum ada tawaran resmi yang masuk. Situasi ini membuat Madrid mulai membuka ruang bagi nama-nama muda seperti Dean Huijsen dan Alex Jimenez, serta menyiapkan langkah untuk mendatangkan Ibrahima Konate yang kontraknya akan habis pada 2026. Sementara itu, Madrid telah mendatangkan beberapa pemain penting seperti Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dan Franco Mastantuono, gelandang belia asal Argentina yang disebut-sebut sebagai penerus Modric. Alexander-Arnold akan menjadi solusi jangka panjang di sektor bek kanan, sementara Mastantuono langsung disiapkan untuk berperan penting di lini tengah meskipun baru berusia 18 tahun. Ketidakpastian juga menyelimuti masa depan trio Brasil, Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Rodrigo saat ini menjadi pemain paling rawan tergeser. Di bawah Alonso, posisinya tidak lagi aman. Meski kontraknya masih panjang, Madrid mulai terbuka pada kemungkinan menjualnya. Tottenham Hotspur menunjukkan minat serius dengan tawaran antara 60 hingga 75 juta pound sterling. Klub-klub seperti Liverpool dan PSG juga sempat dikaitkan, namun hanya Spurs yang mengajukan tawaran konkret. Rodrigo mendapat tekanan tambahan dari Federasi Sepak Bola Brasil, yang menyarankan agar ia pindah klub demi mendapatkan menit bermain reguler menjelang Piala Dunia 2026. Hal ini menandakan bahwa situasinya di Madrid semakin rumit dan bisa memicu perpisahan dalam waktu dekat. Vinicius Junior juga menjadi pusat perhatian setelah laporan mengungkapkan bahwa klub Arab Saudi Al Ahly menyiapkan tawaran rekor dunia senilai lebih dari 350 juta euro untuk memboyongnya. Tawaran tersebut mencakup kontrak 5 tahun dengan total nilai nyaris 1 miliar euro. Meski Vinicius belum menunjukkan keinginan hengkang, Madrid kini menghadapi dilema besar, mempertahankan ikon masa depan mereka atau melepasnya demi dana segar yang luar biasa besar. Endrick yang baru bergabung masih berada dalam tahap adaptasi. Alonso kabarnya ingin mengembangkan sang pemain secara bertahap tanpa membebani ekspektasi berlebih. Namun posisinya bisa saja terdampak apabila Rodrigo benar-benar hengkang, yang artinya tanggung jawab besar akan lebih cepat diberikan kepadanya. Real Madrid saat ini berada di titik krusial. Mereka ingin tetap bersaing di level tertinggi sambil membangun ulang fondasi tim. Xabi Alonso terlihat berkomitmen pada proyek jangka panjang yang mengandalkan perpaduan antara pemain bintang seperti Mbappe dan para talenta muda potensial. Dengan pertahanan yang direvitalisasi, lini tengah yang mulai dibentuk ulang pasca Modric, serta dinamika menyerang yang masih penuh ketidakpastian, Real Madrid musim ini bukan hanya soal memenangkan gelar, mereka sedang membentuk ulang identitas. Kita sedang menyaksikan lahirnya wajah baru Los Blancos. Dan seperti biasanya, segala yang terjadi di Bernabeu tak pernah sekadar soal sepak bola, tapi juga tentang kekuasaan, visi, dan perubahan generasi.